Ini. Tunjuk Oh. luka ini. Tunjuk luka. Oh, ini luka. Simpan dulu uangnya, simpan. Nanti diganti dengan yang baru. Nanti ini ada tim kita. Tunjuk luka ini. Coba tunjuk luka. Coba. Ini simpan dulu. Ini tunjuk luka, teman-teman. kakak dong lihat. Teman-teman, sampai saking ibunya nggak lepas ini, kayaknya udah bertahun-tahun. Ini udah berapa tahun ini? Ada semua tahun. Oh, teman-teman, jadi ini kita juga mesti cari tahu cara lepasnya ya, teman-teman ya. Ini kayaknya kita mesti di gurinda aja, teman-teman. Ikuti Cinderella-ku bersama saya, Sinda, dan relawanku. Kita bersama-sama membantu mereka yang membutuhkan di bidang kesehatan, hukum, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Klik like, subscribe, dan share Cinderella-ku agar bersama-sama kita membangun perhatian di dalam negeri dan di luar negeri untuk kehidupan yang lebih baik. Oke teman-teman, saya Max Pandi, saya adalah relawan Cinderella-ku. Teman-teman, kemarin gua ke tempatnya Ibu Siti. Ibu Siti ini adalah ODGJ. Seorang wanita yang dulu dikenal ceria dan hangat, kini terperangkap dalam belenggu kegilaan. Wanita ini bernama Siti. Dulu ia memiliki kehidupan yang sempurna bersama dengan suaminya, seorang kepala sekolah yang disegani. Namun, sebuah kecelakaan merenggut kebahagiaan mereka, meninggalkan luka yang mendalam yang tak kunjung sembuh untuk Siti. Siti kini tidur sendirian, linglung jalan tanpa arah. Sebagai seorang mantan istri kepala sekolah negeri, dulu sebelum beliau kehilangan suaminya, beliau pun merupakan representasi dari pasangan yang sukses yang dihormati oleh masyarakat. Oke teman-teman, kita langsung saja ke rumah Ibu Siti. Ikuti terus. Oke teman-teman, menurut informasi kayaknya ibunya ada sekarang, makanya kita langsung ke lokasinya. Ikutin terus ya. Ibu Sitinya ada, Ibu Siti. Oke teman-teman, jadi Ibu Sitinya ada di dalam rumah. Jadi ikutin kami langsung masuk ke dalam. Ibu, ini. Ibu siapa? Ibu Siti. Siti Bali. Oh, Siti Bali. Oh, ini apa Ibu Siti Bali? Ini sampai ini sudah terjepit ini. Yang kita dapat informasi dari tetangganya dia bahwa dia belum terlalu parah, tapi dia ngomongnya udah nggak nyambung teman-teman. Dan dia itu teman-teman udah naruh ring di jarinya itu udah sekitaran 4 tahun mereka bilang. Makanya jarinya itu yang di bagian kelingking sini teman-teman itu sudah kecil, di bagian sini sudah besar sekali. Sudah mandi atau belum Ibu? Sudah mandi atau belum? Kami asam ada kok. Oh begitu. Oh, air tidak ada. Oh. Oh iya. Oh. 30 Iya. Jadi nanti tim kita beliin air ya Ibu ya untuk mandiin ini ODGJ ini. Siti mendapatkan dukungan dan penghormatan dari lingkungan sekitar, baik di sekolah maupun di komunitas. Mereka selalu merasa memiliki adil dalam prestasi sekolah. Dulu, ketika suami Siti masih ada, Siti memiliki kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial bersama suaminya, menjadi bagian dari komunitas sekolah dan berkontribusi dalam berbagai acara.
Ia memiliki jaringan pertemanan dan relasi yang baik, memiliki kehidupan yang teratur dan terencana berkat stabilitas pekerjaan suaminya. Siti dulu merasa begitu bangga dan bersyukur menjadi bagian dari kehidupan suaminya sebagai kepala sekolah. Melihat suaminya berdiri di atas panggung sebagai kepala sekolah menjadi bukti bahwa dengan kerja keras dan dedikasi semua mimpi bisa tercapai. Beliau selalu mengagumi semangat dan kegigihan suaminya. Menjadi kepala sekolah bukanlah hal yang mudah, tapi suaminya melakukannya dengan sangat baik. Suami Siti adalah inspirasi terbesar dalam hidupnya. Ia merasa sangat beruntung memiliki suami sepertinya. Bukan hanya seorang kepala sekolah yang hebat, tapi juga seorang suami dan ayah yang luar biasa. Siti selalu terlena-lena mengingat mimpi suaminya menjadi kepala sekolah. Siti sangat senang dengan bisa menemani suaminya mewujudkan mimpinya. Betapa banyak waktu dan tenaga yang suaminya curahkan untuk sekolah. Semua pengorbanan tidak sia-sia. Siti sangat bangga kepada suaminya. Dia adalah pahlawan bagi banyak orang, terutama bagi Siti. Mungkin dalam ketidaksadarannya, ia selalu mengenang-enang melihat suaminya ketika mengenakan seragam kepala sekolah. Hatinya selalu berbunga-bunga melihat suaminya dinas menjadi kepala sekolah. Ia sangat bangga menjadi istri seorang kepala sekolah, mengenang suaminya yang telah bekerja sangat keras untuk mencapai posisi sebagai kepala sekolah. Siti sangat tahu betapa berartinya pekerjaan suaminya bagi dirinya. Suami Siti selalu menjadi inspirasi baginya. Ia selalu mendukung suaminya dalam setiap langkah yang suaminya ambil. Suaminya pun selalu ada untuknya. Ia selalu bersyukur atas semua yang telah dilakukan suaminya. Selalu mengenang-enang cerita-cerita suaminya sebagai kepala sekolah. Kita dan tim juga merasakan prihatin ini, kita sharing dengan tim. Gimana ini, bawa ke rumah sakit atau gimana? Ini Tunjuk luka ini. Tunjuk luka. oh ini luka. Simpan dulu uangnya, simpan. Nanti diganti dengan yang baru. Nanti ini ada tim kita. Tunjuk luka ini. Coba luka. Coba. Ini simpan dulu. Simpan dulu. Ini Tunjuk luka, teman-teman. kakak dong lihat. Teman-teman, sampai saking ibunya nggak lepas ini, kayaknya udah bertahun-tahun. Ini udah berapa tahun ini? Ada semua bercantang. Oh, teman-teman, jadi ini kita juga mesti cari tahu cara lepasnya ya, teman-teman ya. Ini kayaknya kita mesti di gurinda aja, teman-teman, karena ini juga susah, teman-teman. Lihat udah kayak gini. Oh, jadi ibu udah mandi belum? Udah mandi belum? Iya. Nanti kita mandi ini Bu ya. Oh, oke. Kakak dong lihat. Jadi Ibu Siti ini tidurnya di mana? Di sini. Oh, di sini. Kalau dia keluar yang sudah datang. Dia Oh, di sini. teman-teman, jadi ini kita lihat langsung tempat tidurnya Ibu Siti ini ya, teman-teman ya. Ini tempat tidur Ibu Siti. Iya. Jadi lubang-lubang begini Ibu. Orang kakak. Jadi Kita sampai kaki ya. ikuti ya. Kuku dia pegeser mau. Nah. Jadi ini bantalnya, teman-teman. Ini pakaian-pakaiannya, mungkin ini sirip pinangnya, teman-teman. Ya. Pikiran liar berputar tak terkendali, mengiringi dalam lingkaran mimpi. Mimpi indah yang sinar menyiksakan luka, hingga jiwanya rapuh tak berdaya, merindukan sang ayah. Setiap detik, setiap saat, rindu itu menyiksanya dengan berat. Ia terjebak dalam belenggu kesedihan. Jiwanya terluka, tak mampu tertahan,
terbelenggu dalam kenangan. Di gelap malam, bayangan ayahnya menghantuinya. Memori indah kini jadi belenggu. Otaknya terus berputar. Film usang tentang tawa bersama sang ayah. Pelukan hangat sang ayah, semua terus berputar dalam kepalanya. Terjebak dalam lambirin kenangan. Tak ada pintu keluar dari kesedihan ini. Setiap sudut ruangan berbisik ayahnya, hingga ia mengalami gangguan jiwa. Meraung dalam kesunyian, bingung dengan situasi, antara sadar dan tidak sadar dia di mana. Sadar hal-hal dulu yang telah diajarkan sang ayah. Sadar akan pentingnya cuci tangan sebelum makan. Sadar ia memiliki rumah yang harus ia jaga. Tetapi ia tidak menyadarkan diri. Tidak sadar, hari ini hari apa? Apakah saya sudah makan atau belum? Semua tidak penting. Tidak penting karena ayah tiada. Tidak ingin menerima ayah telah tiada. Ingin ia hapus semua jejak sang ayah di hati. Namun kenangan itu terlalu berarti. Ia merindukan ayahnya. Setiap saat, setiap nafas, selalu rindu sang ayah. Tapi rindu itu menyiksa dirinya. Rindu itu terlalu berat. Pikirannya menjadi kacau tak kendali. Ia pun terombang-ambing di lautan sepi. Jiwanya rapuh, tak sanggup bertahan. Ia ingin kembali ke masa lalu, tapi itu tak mungkin terjadi. Jadi dia pilih terbelenggu dalam kenangan. Kenangan indah tentang ayah justru menjadi beban berat yang sulit dilepaskan. Ia kehilangan kendali. Pikirannya yang terus memutar kenangan membuatnya kehilangan kendali atas emosinya. Kesepian dan kesunyiannya. Kehilangan sosok ayah membuatnya merasa sangat kesepian dan terisolasi. Kondisi yang terus berlanjut dapat berujung pada gangguan mental yang serius. Dan itu pun terjadi. Berputar selalu memori tentang sang tentara, seorang perwira yang melindungi rakyatnya. Perasaannya remuk ketika mendengar sang ayah telah pergi. Terasa begitu berat, terlalu sulit untuk menerima kenyataan itu. Ia sering termenung di luar, menatap kosong. Mungkin memikirkan keadaan sang ayah di dunia lain. Teringat selalu cerita-cerita inspirasi sang ayah. Berharap berita itu hanyalah mimpi. Dan dia akan terbangun. Terbangun dari mimpi itu. Sampai waktu itu tiba, dia memilih untuk terus terbelenggu dalam pikirannya. Terbangun dari mimpi buruk kehilangan ayah bukanlah pilihan. Lebih baik ia asik dalam mimpinya sendiri, dalam bayangan dirinya sendiri. Sungguh berharap semua ini mimpi. Mematikan dirinya selama 20 tahun agar ia menjaga hatinya. Sulit menerima kenyataan. Akhirnya kita bawa dulu ke base camp karena di sana kita tidak punya air untuk memandikan, membersihkan Ibu Siti ini. Akhirnya kita bawalah si Ibu Siti ini ke base camp kita. Oke, kita bawa Bu Siti. Tempat ini kita tidak ada air, teman-teman. Dah, stop ngomong. Aku lagi ngomong, gitu gantian ngomong. Teman-teman, nggak usah pegang ya. Sini HP you. Nggak usah.
Teman-teman, jadi kita mau mandiin dulu karena memang di sini nggak ada air, teman-teman. Buat minum pun susah. Jadi ini kita bawa ke base camp biar bisa dimandiin gitu. Nanti kita ganti bajunya. Kasihan sekali Bu Siti. Kalung-kalung udah kita lepas semua karena memang menurut kita itu nggak penting ya, teman-teman. Karena mungkin beliau ini ambil dari sampah atau apalah gitu. So teman-teman, ikutin terus video kita. Let's go. Sampai di base camp kita mandiin ibu ini. Nah, yang mandiin kan kita laki-laki, jadi yang mandiinnya sama si ini Christine. Christine ini dia relawan juga, relawan tim di Cinderella-ku, teman-teman. Teman-teman, bagaimana keseruannya? Inilah dia videonya. Oke teman-teman, kita udah nyampai di lokasi. Kita mau mandiin Bu Siti. Bu Siti sini sebentar. Ibu Siti mandi ya. Christine sini. Nanti dimandiin Christine ya. Oke. Abangku alat belum keluar abangku. Alat mandi. Oke. Sini. Christine, sini nggak apa-apa. Teman-teman, kita udah nyampai di base camp. Ini ada Christine yang selalu jaga Bu Siti. Ini kita suruh Christine buat mandi Bu Siti depan kita. Soalnya di atas aja nggak ada air. Kering, mau minum pun susah katanya. Ini mandiin ya? Iya, siap. Air kita ada nggak? Ada. Tapi nggak hidup ya? Oh, ada tuh. Tapi ya yang ada ditampung. Tapi oke lah. Ayo mandi ya. Oke, ayo kita mandi teman-teman. Oke, let's go. Buat Siti, menjadi istri seorang kepala sekolah adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Kini punah, dunianya runtuh. Di antara deru hujan yang mematikan, suaminya pergi. Kekasihnya meninggalkan luka yang dalam. Janji-janji manis kini sirna. Hatinya retak. Tak kuasa menahan, ia pun mengalami gangguan jiwa. Senyuman hangat suaminya kini hanya kenangan. Pelukan erat kini hampa. Hampa, orang di sekitarnya memeluknya tapi perasaannya hampa. Langkah demi langkah setiap hari kini tidak terlihat. Dunia terasa gelap, sunyi, senyap. Bintang-bintang pun seakan ikut berduka. Menangis bersama embun pagi, tinggal kenangan. Siti terjebak dalam mimpi buruk. Tidak ada lagi pelangi setelah hujan ini. Cinta tulus telah terkubur dalam tanah. Bersama dengan jasad suaminya yang tak lagi bernafas. Terlalu rindu suaminya di setiap saat. Dalam kesunyian malam, hatinya retak. Dunia terasa gelap. Mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Mimpi buruk yang menjadi realita. Realita di saat ia bangun tidur. Realita di setiap langkah hidupnya. Realita di pagi hari. Realita siang. Dan realita di malam hari. Kini hidupnya adalah realita setiap hembusan nafas. Realita hidup Siti. Deru hujan tidak kunjung padam. 16 tahun bintang-bintang berduka. Buat apa Siti menyadarkan diri? Sadar. Buat apa? Buat apa Siti sadar? Hidup hanya penuh derita. Senyuman hangat orang-orang sekitar tidak lagi memiliki arti. Pelukan-pelukan dari sekitar menjadi hampa. Janji-janji manis kini sirna. Cinta tulusku terkubur dalam tanah. Siti kini terkurung dalam sangkar pikiran sendiri. Gelap gulita, tak ada cercah mentari. Suara-suara bisikan menusuk kalbu, meracuni jiwa hingga rapuh dan letih. Bayangan kelam menari di kepalanya.
Ketakutan membelenggu setiap langkahnya. Dunianya terasa asing, jauh dari jangkauan, terombang-ambing dalam kelautan pikiran. Mungkinkah Siti keluar dari belenggu ini? Mungkinkah ia mendapatkan kedamaian yang tak pernah dia temui sebelumnya? Kedamaian setelah suaminya meninggal? Sepertinya kekuatan itu sirna, perlahan-perlahan tertelan oleh badai emosi yang dahsyat. Perasaan terisolasi dan kesepian, merasa berbeda dari orang lain, merasa tidak dipahami, berjuang melawan stigma, menghadapi prasangka dan diskriminasi dari masyarakat. Adakah harapan untuk sembuh Siti? Adakah harapan untuk mencari kekuatan untuk bangkit dan menjalani hidup yang sadar? Kegelisahan dan kecemasan yang tak kunjung reda. Siti selalu merasa cemas dan gelisah terus-menerus. Perubahan suasana hati yang drastis, mengalami perubahan mood yang cepat dan ekstrim, menunjukkan perasaan kehilangan yang sangat besar. Hari ini telah berakhir kami dan Siti. Mudah-mudahan besok kamu akan menuju satu langkah menuju kesadaran, atau kamu Siti memilih untuk tidak sadar. Selamat beristirahat Siti. Sampai jumpa di waktu berikutnya.